Hai, apa kabar? Hope you all good guys and welcome to my channel again. I just want to share my story, beberapa hal yang cukup menyibukkanku belakangan ini. Kalau kalian lihat beberapa uploadanku ke belakang, ya mungkin kalian sudah tahu lah ya apa yang menyibukkanku belakangan ini. Ya sedikit belajar tentang membangun usaha, belajar investasi, dan belajar tentang filsafat. Kok bisa lari ke situ? Nah, aku mau cerita tentang kenapa aku bisa tertarik dengan bidang ilmu satu ini. Sebenarnya bukan yang kayak bener-bener aku beli banyak bukunya atau sampai aku kuliah di jurusan itu, cuma kayak lebih tertarik aja buat cari tahu dan belajar lebih dalam mengenai hal ini. Nah, jadi awal mulanya itu karena belakangan ini aku lagi ngejalanin beberapa ide usaha. Aku cuma penasaran aja sih kayak dasar dari kenapa ada usaha yang gagal dan ada usaha yang berhasil. Dari situ aku sering cari tahu tentang bagaimana seorang founder dari perusahaan-perusahaan besar menemukan ide usaha mereka. Aku cari tahu tentang backgroundnya, kebiasaannya, sampai metode berpikir yang mereka terapkan dalam menemukan ide usaha tersebut. Aku menghabiskan banyak waktu untuk membaca dan menonton ini di YouTube, sampai akhirnya aku menemukan bahwa ternyata metode berpikir seorang founder itu ada tekniknya dan bisa dipelajari. Sedangkan ilmu pengetahuan yang paling mampu memfasilitasi hal ini adalah filsafat. But anyway, apa itu filsafat? Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti mencintai kebijaksanaan. Sedangkan kebijaksanaan yang dimaksud adalah kebijaksanaan dalam bernalar. Nah, kalau aku sendiri mengartikan filsafat ini sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang metode berpikir dengan nalar kritis dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena menurutku, dari kecil kita selalu disuguhkan oleh banyaknya asumsi. Nah, sebagian dari kita itu sangat mudah untuk mempercayainya karena melihat track recordnya yang sudah digunakan oleh orang terdahulu secara turun-temurun. Nah, filsafat menentang hal itu. Karena sejatinya, kepercayaan atau kebenaran dari suatu asumsi itu tidak bisa ditentukan oleh waktu atau siapa yang mengatakannya, melainkan harus berasal dari keutuhan runtutan bernalar, dan aku menyetujui hal itu. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan metode berpikir secara filosofi ini? Mulailah dari pertanyaan kenapa. Kenapa orang bisa kepikiran untuk menciptakan matematika? Kenapa orang bisa kepikiran untuk menciptakan biologi, fisika, ekonomi, akuntansi? Kenapa rumus luas persegi sama dengan panjang dikali lebar? Kenapa ayam bisa bertelur? Kenapa pohon bisa berbuah? Dan kenapa? Sampai akhirnya kita bertemu pada landasan dasar pemikiran. Kenapa ini harus seperti ini dan itu? Dan kenapa ini harus terjadi? Atau seperti yang kupertanyakan di awal tadi, kenapa dalam berwirausaha ada orang yang berhasil dan ada orang yang gagal? Ini adalah asumsi yang kuhasilkan dari metode berpikir secara filosofi. Kita breakdown mulai dari kata wirausaha. Apa itu berwirausaha? Ada banyak penjelasannya, namun aku simpulkan menjadi berwirausaha adalah menukarkan value dengan keuntungan. Kata menukarkan itu berarti memberikan sesuatu lalu diganti dengan yang lain. Dalam hal ini, kita mendapatkan informasi bahwa ada dua sumbu utama, yaitu si pemberi dan si pengganti, yang berkoneksi menjadi kata bertukar. Kedua sumbu ini memiliki kedudukan yang sama karena hukumnya adalah impas. Dalam matematika, kita mengenal bahwa jika 1 sama dengan X, maka X sama dengan 1. Jadi, dalam hal ini bisa jadi si pemberi ini adalah si wirausahawan, atau juga bisa dia adalah seorang pembeli, atau juga bisa sebaliknya. Dalam berwirausaha, tujuan utama kita yaitu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, atau dalam kata lain, kita menginginkan terjadinya pertukaran sebanyak mungkin. Sekarang kita buat asumsi seperti ini. Jika si pembeli adalah si pengganti, maka yang perlu kita lakukan adalah mendapatkan pengganti sebanyak mungkin. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Sebagai makhluk sosial, mengganti yang menghasilkan kegiatan bertukar adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sebagai sebuah solusi. Sedangkan sesuatu yang diganti adalah sesuatu yang dianggap tidak lebih baik, sehingga timbullah keinginan untuk melakukan pertukaran.
Bahasa umumnya, ini adalah proses jual dan beli. Seseorang akan membeli atau menggunakan sesuatu yang ditawarkan oleh wirausahawan apabila sesuatu itu dianggap lebih baik dari apa yang mereka tukarkan. Sedangkan apa yang mereka tukarkan itu adalah sesuatu yang kita sebut dengan keuntungan. Jadi karena itulah hukum beri dan ganti itu sama dengan impas. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya usaha dengan tingkat pertukaran yang tinggi adalah usaha dengan skala kebutuhan atas sebuah solusi yang besar, sedangkan apa yang membuatnya bertahan adalah seberapa membantu solusi yang ditawarkan. Agar lebih mudah untuk dimengerti, mari kita uji asumsi ini dengan contoh perusahaan besar yang masih bertahan sampai sekarang. Seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, atau perusahaan milik negara seperti PT Pertamina, PT KAI, atau PT PLN. Semuanya adalah perusahaan dengan tingkat kebutuhan atas apa yang mereka tawarkan dalam skala besar, dengan tingkat akurasi solusi yang ditawarkan di atas rata-rata. Ya, siapa orang yang nggak butuh minyak? Siapa orang yang nggak butuh listrik? Oke, aku akan jelaskan dengan cara yang lebih spesifik. Katakanlah misalkan Gojek. Kenapa skala kebutuhan atas solusi yang mereka tawarkan itu berada pada skala yang besar? Kalau kita perhatikan, pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki kebutuhan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mungkin untuk bertemu teman, bersekolah, atau ke kantor. Jika tadi aku katakan bahwasanya mengganti yang menghasilkan kegiatan pertukaran adalah suatu upaya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, sedangkan yang diganti adalah sesuatu yang tidak lebih baik, maka pada situasi ini apa yang dinilai lebih baik atau tidak lebih baik? Sesuatu yang dianggap tidak lebih baik adalah keterbatasan kita untuk melakukan suatu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Untuk berpindah kita butuh transportasi. Apakah semua orang punya transportasi? Enggak juga. Atau untuk orang yang punya transportasi, apakah setiap orang yang punya transportasi sendiri bisa mengendarai transportasinya? Ya enggak juga, karena masih banyak orang yang punya kendaraan tapi tidak tahu cara mengendarai kendaraannya tersebut. Atau juga untuk orang yang mungkin sudah pasti bisa menggunakan kendaraan. Apakah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk mengendarai transportasinya itu mau untuk mengendarai sendiri? Jawabannya juga enggak juga. Karena faktanya masih banyak orang yang masih harus bayar orang lain untuk nyetirin kendaraannya karena merasa lebih nyaman apabila kendaraannya disetirin oleh orang lain daripada harus membawa sendiri. Nah, semua hal ini menjadi hal yang tidak lebih baik karena pada dasarnya manusia selalu menginginkan suatu kemudahan untuk hidup yang lebih baik. Dan Gojek memiliki solusi atas semua hal yang tidak lebih baik tersebut sehingga terjadi koneksi pertukaran di antara mereka. Sedangkan apa yang membuat mereka bertahan sampai sekarang adalah tergantung dari tingkat akurasi solusi yang mereka tawarkan. Hal ini bisa kita lihat dari inovasi-inovasi yang mereka tawarkan untuk mencapai hidup yang lebih baik seperti apa yang manusia butuhkan. Melalui kemudahan untuk bertransportasi, kemudahan untuk berbelanja, sampai kemudahan untuk bertransaksi. Maka dari itu, asumsi ini menjawab pertanyaanku di awal tentang dasar kenapa ada usaha yang berhasil dan ada usaha yang gagal. Sekarang yang menjadi PR bagi wirausahawan adalah bagaimana cara mendapatkan ide usaha dengan skala kebutuhan yang besar dan solusi apa yang akan ditawarkan. Sedangkan berpikir secara filosofi mungkin bisa membantu kita dalam menemukan jawabannya. Oke, mungkin itulah saja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di bawah kolom komentar. Era Fatur, upgrade yourself, and bye-bye.